Sudah live berjam-jam di Shopee, ternyata trafficnya masih aja segitu-gitunya. Bahkan seringkali kita nggak dapat traffic hampir sejam. Dan ternyata ini dia rahasianya ya, setelah saya pelajari, dikupas, kemudian ditelisik, ada hal yang menarik yang bikin traffic kita itu jadi anjlok. Dan pastikan teman-teman ya, tonton video ini sampai habis karena saya akan bahas habis, kupas tuntas bagaimana caranya meningkatkan live streaming ya, meningkatkan traffic live streaming dan juga meningkatkan traffic di Shopee Video biar kamu bisa mendapatkan penjualan di setiap harinya. Dan sebelum dilanjutkan, pastikan kalian jangan lupa like, subscribe serta nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah lulus maksimal banyak selama pekerjaan yang nikmat, baik ya teman-teman semua ya. Kali ini memang live shopping sudah menjadi kegemaran para audiens di kita ya. Kenapa sih mereka suka banget dengan live shopping? Yang pertama, mereka bisa melihat produknya secara langsung. Dibandingkan zaman dulu, kalau kita mau belanja tuh cuma lihat via gambar aja ya. Kalau sekarang udah canggih, live shopping di mana-mana. Jadi orang mau minta di spill produknya, juga mau diminta review kekurangan serta kelebihan dari produk tersebut itu langsung ya, real time saat itu juga. Tapi seringkali ketika kita live streaming di Shopee itu kenapa sih nggak pernah dapat traffic? Bahkan tiba-tiba kadang anjlok, bahkan nggak ada yang tahu sama sekali. Kadang juga trafficnya naik. Dan tahu nggak sih, kalian pernah nggak ngalamin ketika sudah live selama 1 jam, traffic kalian masih aja 0 atau 1, yaitu misalnya akun yang jadi monitoring ya. Nah ternyata ada sebuah rahasia yang tersimpan di Shopee ini. Jadi pastikan ya kalian tonton video ini sampai habis. Jangan sampai diloncat-loncat karena saya akan berikan beberapa tips buat kalian supaya traffic live streamingnya semakin meningkat. Baik teman-teman semua ya, saya nggak akan buang-buang waktu lagi untuk kalian. Kita langsung aja check it out video berikutnya. Oke ya teman-teman ya, ini adalah hasil live streaming saya ya ketika sudah berjalan 2 minggu ya. Jadi saya baru dapatkan traffic di sebanyak 32 ini setelah live streaming kurang lebih di 1 jam 14 menit ya. Adapun penjualan yang saya hasilkan cuma segini ya teman-teman ya, cuman ada 10.000 doang. Tapi it's okay. Dan artinya di sini ternyata ada satu hal yang mendasari kenapa sih Shopee belum mendirect traffic dari penonton itu ke kita. Dan di sini ya teman-teman ya, ternyata rahasianya. Nah ini ya teman-teman ya, kalian pastikan harus melihat ini ya. Semua ini ada di pusat kreator Shopee. Jadi ini adalah grafik dari para penonton yang masuk dan kemudian ini adalah grafik penurunan dari penonton ya. Nah kenapa sih kok grafik ini bisa seperti ini ya? Nah grafik ini membuktikan bahwa ada beberapa penonton yang masuk ke dalam live streaming kita ya. Dan ini adalah proses penurunan penonton. Nah kenapa semua ini bisa terjadi ya teman-teman ya? Nah pastinya ada dong hal-hal yang mendasari grafik ini ya. Dan gak semata-mata grafik ini tuh serta-merta memberikan lengkungan seperti itu tanpa ada data yang mendukungnya ya. Nah teman-teman, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah, nah buat teman-teman ya, ketika teman-teman melihat ini ya, sebuah produk yang muncul di bawah grafik tadi. Jadi teman-teman ini pastikan, yang pertama kalian pilih produk yang sedang dipromosikan oleh para seller. Nah dengan begitu kalian akan mendapatkan traffic yang cukup baik ya teman-teman ya. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, kalian pastikan menyematkan sebuah produk itu satu yang komisinya itu relevan ya teman-teman ya. Karena kadang-kala begini, ketika kita sudah mulai menjual banyak, itu seringkali diturunkan untuk komisinya oleh seller. Tapi itu bagian dari memang kesepakatan kalian ya. Saya tidak akan bahas itu, tapi yang saya bahas adalah bagaimana kalian bisa memasukkan produk-produk yang ada di sini. Misalnya gini, jika ada sebuah barang, contohnya di Behringer Euphoria UMC 22 ya, ada yang jual harganya 1.250.000, ada yang harganya 1.150.000. Nah ternyata yang paling banyak dicari itu adalah yang 1.250.000 ya teman-teman ya. Nah kalian masukkan yang itu. Kemudian meskipun komisinya kecil hanya 1%, itu akan mendorong kalian untuk mendapatkan traffic yang lebih banyak lagi.
dibandingkan kalian masukin harga yang murah tetapi nggak dapat traffic sama sekali. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya ya teman-teman ya, ketika kalian akan live streaming, ini akan saya zoom lagi ya teman-teman ya. Nah, kita akan mulai dari atas sekarang, kita coba untuk analisa beberapa data yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, nah ketika teman-teman misalnya nih sudah mulai live streaming, masuk ke bagian dashboard seperti ini ya. Biasanya di sini tidak akan bertambah ketika kalian belum diberi traffic oleh Shopee ya. Dan ini pun akan bertahan di 2 saja ya, dan ini pun tidak akan ada, semuanya akan 0 ya. Nah, kemudian teman-teman bakalan melihat grafik di sini. Perhatikan grafik di sini ya. Ketika misalnya ada lonjakan seperti ini, biasanya Shopee sudah memberikan traffic kepada kita. Nah, saat itu biasanya penonton satu persatu itu mulai masuk ya. Nah, yang paling utama ternyata teman-teman ya, ketika bagian ini belum muncul di bagian di dashboard ini, itu artinya Shopee belum memberikan traffic untuk kita. Jadi pengalaman saya setelah saya pelajari, kenapa sih saya selalu mendapatkan traffic ketika di live setelah 1 jam lamanya ya. Setelah itu barulah muncul semua ini. Nah, ternyata si Shopee itu sedang berusaha rupanya mengkoneksikan antara produk-produk kita dengan audiens yang memang tertarget ya menurut mereka. Sehingga ketika ada satu customer yang masuk ke live streaming kita, kemudian mulai ngelihat barang satu per satu ya, atau mungkin ada yang ngecek keranjang kuning yang ada di bawah, itu biasanya akan muncul semuanya. Nah, hal ini akan muncul ketika ada audiens yang masuk ke live streaming kita, kemudian melihat-lihat dari keranjang oranye kita. Nah, usahakan teman-teman ya, ketika ada penonton yang masuk ke live streaming kita, kalian coba arahkan untuk ngepoin keranjang oranye kalian. Dengan begitu, ini semuanya akan muncul. Jadi saya selalu begitu ya. Beberapa hari ini, kemarin 1 jam. Hari ini saya live streaming di Shopee itu kurang lebih hampir 2,5 jam saya baru dapat traffic itu di menit ke-48 setelah ada satu customer yang masuk. Kemudian saya arahkan untuk melihat-lihat di keranjang oranye ya teman-teman ya. Kalau di TikTok dulu kan adanya komentar, adanya like, serta adanya share tuh itu mempengaruhi sekali ya. Ternyata bagi saya, ini pengalaman saya ya, pure pengalaman saya. Jika teman-teman misalnya ada pendapat lain silahkan. Ini pengalaman saya ketika ini belum muncul teman-teman ya, ini tuh nggak ada traffic sama sekali. Itu sama sekali 0. Dan benar-benar nggak dapat sama sekali ya teman-teman. Nah, yang kedua, traffic itu akan muncul ketika misalnya nih, jadi si traffic itu datang dari ke-4 produk ini ya teman-teman ya, yang ada klik dari si para penonton. Nah, ketika klik produk ini terjadi oleh para penonton, meskipun dia hanya melihat-lihat saja atau memasukkan ke keranjang, itu ternyata menambah traffic dari live streaming kita ya teman-teman ya. Oke, kita close dulu ya teman-teman ya. Nah, buat teman semua ya, jadi artinya ketika kalian sedang live streaming menggunakan laptop ya atau menggunakan handphone pun sama aja. Itu bisa banget dilihat di atau mungkin di handphone yang satu atau mungkin di PC kalian, bagian dashboard. Itu penting banget untuk kalian lihat ya. Karena boleh kalian cek ke yang lain ya. Kalau misalnya ada kreator yang kalian ikutin baru aja nongol, itu nggak mungkin langsung kasih traffic. Biasanya sudah sejam live baru mereka dikasih traffic ya. Rupanya seperti itu sih. Saya perhatikan juga, saya masuk ke beberapa kreator yang saya ikutin, kemudian saat live streaming saya pantengin selama 1 jam baru dia dapat traffic. Ya. Terkecuali memang ada traffic tertentu ya, dalam tanda petik ya. Mereka menggunakan misalnya akun orang lain yang misalnya supaya orang-orang lihat kok ini live-nya rame terus ya teman-teman. Tapi kalau kalian masuk ke kreator yang pure tidak menggunakan teknik marketing, itu biasanya 1 jam pertama mereka tuh benar-benar zong ya teman-teman ya. Tapi setelah 1 jam kemudian itu pasti akan dapat traffic. Nah, itu dia dari bagian yang tadi yang saya katakan ke teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman jangan kaget kalau seandainya saat live streaming pertama kali baru sejam udahan. Jangan teman-teman ya. Jadi lanjutkan terus sampai 2 jam. Usahakan 1 hari memang kalau kuat itu 3 jam ya teman-teman ya, minimalnya, atau maksimalnya kalian sekuat kalian, atau minimalnya bisa 4 jam lah. Dengan begitu kalian bisa dapat traffic kapanpun ya. Setelah saya pelajari selama 1 minggu, saya kemudian live streaming di Shopee dengan durasi waktu 4 jam, 1 hari 2 sesi. Itu di menit ke-38, bahkan kadang-kadang di menit ke-15 sudah masuk audiens. Dan itu sangat menguntungkan sekali teman-teman ya. Jadi jangan baru sejam nih udahan, baru sejam kalian udah ngeluh nggak ada trafficnya. Jadi sebenarnya
sekarang itu si algoritma sedang membaca kalian serius atau enggak sih jualan ya. Meskipun di Shopee affiliate ini cukup kecil komisinya, tapi is okay. Lalu yang kedua, bagaimana sih Kang tipsnya supaya kita tuh mendapatkan traffic di Shopee video ya teman-teman ya. Dan seringkali ketika kita post video di Shopee itu trafficnya anjlok benar ya. Kadang 2, kadang 5, kadang-kadang malah nggak ada traffic sama sekali. Nah setelah saya pelajari ya teman-teman ya, ternyata kita itu kalau saat review produk diusahakan kita langsung mengarahkan ke produknya. Kemudian teman-teman juga harus review secara detail. Memang agak susah karena waktunya terlalu singkat, hanya 60 detik ya. Nah, di waktu yang singkat itu kalian coba bikin sebuah skrip kemudian rangkum. Usahakan ketika kalian misalnya mereview contohnya power bank dari robot ini, kalian pastikan setiap sisinya diperlihatkan di kamera ya. Setelah itu kalian juga semua sisi review ya. Setelah itu juga kalian harus juga review lagi ya video kalian. Ini sudah sesuai apa belum ya? Ada yang kelihatan apa enggak? Supaya penonton itu bisa tertarik. Dan memang sekarang itu Shopee sudah mengadopsi hook di awal ya. Tanpa hook memang kali ini susah banget. Asli ini kayaknya Shopee sudah mau mengadopsi algoritma di media sosial ya teman-teman ya. Makanya kalian juga harus coba belajar hook ya. Entah hook itu hook curiosity, hook negative sentence ya teman-teman ya. Itu bisa banget buat kalian coba dari sekarang. Karena terus terang aja nih di Shopee sekarang udah berbeda jauh ketika saya mulai awal-awal masuk di sana. Saat posting video udah bisa naik 400, 500 ya. Sekarang nggak bisa. Yang jelas harus ada satu harus ada satu hook yang terucap ya ketika kita saat membuat video. Yang kedua, proses review produk itu harus mengarah ke barangnya teman-teman ya. Itu saya hampir 4 kali dalam seminggu saya dapat traffic cukup bagus ya dan mendatangkan sebuah penjualan. Nah, untuk usaha penjualan kalian usahakan cari barang yang sesuai dengan daya beli dari follower kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kalian live streaming, yang pertama jangan dulu berhenti sebelum lewat dari 2 jam ya teman-teman ya. Kalau kalian ngerasa memang di 2 jam itu nggak ada perkembangan, kalian boleh cari lagi waktu yang lain ya. Tapi pengalaman saya di jam berapapun kalian mau live streaming karena ini e-commerce itu pasti dapat traffic aja ya teman-teman ya. Yang kedua, pastikan kalian pilih produk yang sedang dipromosikan oleh seller atau yang paling banyak dicari, melainkan yang sedang trending di Shopee ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk Shopee video, buat kalian yang mau ningkatin trafficnya, kalian bisa coba shoot ke arah produk, review dengan baik, kemudian arahkan ke setiap sisi. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan traffic ya. Dan jangan lupa juga kualitas video teman-teman, meskipun di Shopee-nya akan dikompres lagi, tapi tetap aja kita usahakan ambil video yang oke, kemudian audio yang jelas supaya kalian bisa direkomendasikan oleh Shopee Video ya. Oke teman-teman ya, jika konten ini dirasa bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman. Jika memang ini bermanfaat dan bisa mendatangkan pendapatan buat kalian semua, jangan lupa stay tune terus di videonya Kang Adi. Di channelnya Kang Adi, biar kalian terus mendapatkan informasi terbaru seputar bisnis, self development, serta motivasi ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.